Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya, Riaksa, beserta rekan saya, Shirley, akan menjelaskan tentang karakteristik penduduk Singapura dan Taiwan. Dimulai dari negara Taiwan. Taiwan atau disebut Republik Tiongkok adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Timur yang menguasai Pulau Taiwan dan beberapa pulau lainnya. Negara Taiwan berbeda dan tidak termasuk dengan negara China. Negara China biasa disebut Republik Rakyat Tiongkok, sedangkan Taiwan hanya disebut Republik Tiongkok. Lalu ada Singapura. Singapura sendiri adalah sebuah negara pulau di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Singapura sendiri ini juga adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia. Dan meskipun bisa dibilang sebagai negara kecil, Singapura adalah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Lalu ini ada lokasi dari kedua negara tersebut. Pertama di Singapura di sebelah kiri. Singapura ini berdekatan dengan Malaysia dan Indonesia. Sedangkan negara Taiwan, Taiwan berada di sebelah bawah kiri dari negara China. Lalu ada sedikit sejarah tentang Singapura. Berdasarkan catatan sejarah, catatan pertama pemukiman di Singapura sudah ada dari abad kedua Masehi. Lalu di tahun 1819, tepatnya di tanggal 28 Januari, penjelajah asal Inggris Thomas Stamford Raffles mendarat di Singapura untuk membangun pelabuhan. Lalu 5 tahun kemudian, Inggris mulai menjajah dan Singapura diserahkan selama-lamanya kepada EIC oleh Sultan dari masa tersebut. Lalu di masa Perang Dunia Kedua, tepatnya 15 Februari 1942, pihak Britania yang menjajah Singapura dikalahkan Jepang hanya dalam 6 hari dan harus menyerahkan benteng yang seharusnya tidak terkalahkan. Lalu, pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura tidak lagi dijajah dan secara resmi merdeka. Dan Yusof bin Ishak menjadi presiden pertama dan Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama mereka. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari negara Taiwan. Jadi dimulai dari tahun 1624 sampai 1895 terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama adalah Taiwan pernah dijajah oleh Belanda dan kekuasaan Taiwan diambil oleh negara Jepang. Lalu saat Perang Dunia Kedua terjadi, Jepang mengalami kekalahan. Maka dari itu, kekuasaan Taiwan diambil oleh Kuomintang dan diberi kepada negara China. Lalu pada tahun 1912, Taiwan berpisah dengan negara China. Lalu ketika memasuki tahun 1949, Taiwan mengumumkan kemerdekaannya. Lalu saat Perang Dingin terjadi, Taiwan dianggap pemberontak komunis dan disebut Tiongkok liberal. Sedangkan negara China diakui sekutu oleh Barat dan disebut Tiongkok komunis. Lalu pada tahun 2000, Chen Shui-bian dilantik sebagai presiden pertama negara Taiwan. Lalu ada perekonomian. Dari sisi ekonomi, Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju. Dan perekonomian Singapura sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor. Lalu perekonomian negara Taiwan juga tidak kalah baik dengan Singapura. Taiwan memiliki pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi yang cukup kuat. Sebagian besar ekonomi Taiwan bergerak di bidang pertanian. Lalu ada jasa konstruksi juga dan industri elektronik dan transportasi. Lalu sedikit budaya Singapura. Singapura ini terdapat banyak suku di dalamnya, banyak warga Melayu, warga Tiongkok, serta warga India dan lain-lainnya. Namun Singapura ini didominasi oleh warga Melayu dan juga Tiongkok. Di kiri atas ini ada foto kembang api. Ini adalah foto saat mereka merayakan kemerdekaan. Lalu di kanan atas ini ada diambil dari perayaan Deepavali.
Lalu di kiri bawah yang baju kuning ini adalah foto saat perayaan Qing Day tahun 2019. Lalu ada juga makanan dan minuman yang lezat. Ini ada roti canai dan juga teh tarik. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa budaya Taiwan. Yang paling kiri atas itu ada karaoke box namanya. Jadi masyarakat di Taiwan itu senang untuk melakukan karaoke. Lalu yang di sebelah kanan atas ada namanya Bunun Tride. Jadi itu adalah tradisi masyarakat setempat untuk merayakan panen. Lalu di sebelah kiri bawah ada night market. Night market itu sebuah pasar malam yang menjual makanan, minuman, game, dan lain-lain. Lalu di sebelah kanan bawah itu ada bubble tea. Itu salah satu minuman yang sangat terkenal di Taiwan. Lalu ada sikap warganya. Dari Singapura. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Singapore Work Happy Survey, menunjukkan bahwa 80% warga Singapura adalah workaholic. Mereka sangat senang bekerja. Sedangkan 20% sisanya tidak suka lembur dan ingin cepat pulang. Tapi yang menarik adalah hasil survei dari Randstad Group menunjukkan bahwa pekerja Singapura paling tidak bahagia se-Asia. Kebanyakan dari mereka benci untuk bekerja, itu survei di atas ya. Dan juga mereka ingin pindah dari tempat kerja mereka atau ingin mengundurkan diri. Lalu sikap warga di negara Taiwan, menurut survei seorang profesor di salah satu universitas, warga Taiwan umumnya memiliki selera humor yang rendah dibanding negara lainnya. Lalu pria Taiwan menyukai humor yang menyakitkan, sementara wanita memilih tipe yang lebih lunak. Lalu ada pariwisata Singapura. Di kiri atas ada Marina Bay Sands. Gedung ini sangat terkenal dan bentukan kapal di atas itu sangat ikonik. Lalu di bawahnya ada Universal Studios Singapura. Ini bisa dilihat sebagai taman hiburan, ada roller coaster, lalu juga ada beberapa bisa dibilang memoir dari film-film dibuat oleh Universal Studios. Lalu di kanan atas ada Garden by the Bay yang sangat menarik, dipenuhi dengan tanaman dan bunga-bunga. Lalu di kanan bawah ada Sentosa Island. Ini berada di pulau yang terpisah dari pulau utama Singapura, namun tidak kalah menarik dari tempat pariwisata lainnya. Dan juga Singapura ini bisa dikenal sebagai hub pariwisata kesehatan karena banyaknya warga mancanegara yang pergi ke Singapura untuk berobat. Selanjutnya, pariwisata negara Taiwan. Yang di kiri atas, yang gedung paling tinggi itu adalah Taiwan 101. Di dalam gedung itu ada mall dan lain-lain. Yang di sebelah kanan atas itu ada Yeluyu Park. Jadi di sana banyak batu-batuan yang berbentuk unik karena terhempas oleh ombak di laut. Lalu yang di kiri bawah ada Monumen Chiang Kai-shek. Lalu yang di sebelah kanan bawah itu ada Museum Gempa. Karena di Taiwan sangat rentan terhadap gempa, jadi pemerintah setempat membuat museum gempa. Lalu ada kepercayaan. Seperti tadi yang saya katakan, Singapura ini terdiri dari banyak suku dan budaya. Dan Singapura ini kalau berdasarkan agama didominasi oleh Buddha, yaitu 33,1% dari warganya menganut agama tersebut. Lalu diikuti nomor 2 oleh agama Kristen, lalu nomor 3 Islam, diikuti oleh Taoisme, Hindu, agama lainnya, dan yang terakhir 18% dari mereka tidak beragama. Lalu kepercayaan di negara Taiwan didominasi oleh agama Buddha dan Taoisme. Lalu selanjutnya 18,7% rakyatnya tidak beragama dan sisanya agama-agama lain dan tidak menyebutkan agamanya.
Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Sekian, terima kasih.